Apa persamaannya pemilu sama bantuan disabilitas? Apa nih? Persamaannya sama-sama 5 tahun sekali, Bang. Ya. Lebih baik mana, Bang? Disabilitas yang mumpuni atau orang yang sehat fisik tapi hobinya korupsi? Buat Marcel, tolong belajar dari pengalaman. Yang nonton bokep aja cuma 16%, apalagi yang beli ya. Action. Action. Bang, action bang. Ntar lagi ngecek. Bang udah mulai bang. Ntar dulu lagi ngecek head speech-nya ke Henry Satrio nih. Indonesia masuk round 3. Politik bang, belajar bang. Udah mulai. Sekarang tamunya bukan Andre. Aman lo. Aman. Udah gak usah takut kalau sekarang. Kalau minggu lalu kan minggu lalu episode yang ada Andre-nya kan ya terserah lah mau dibolak-balik. Kita ngomongin polisi. Kalau ini kita ngomongin syarat masuk ke politik. Oke. Apakah disabilitas bisa masuk ke politik juga atau enggak? Bisa. Ada gak sih anggota DPR disabilitas sekarang? Ada, men. Ada? Berapa persen jumlahnya? Ya, nggak tahu tapi ada lah. Lebih dari total anggota DPR berapa? 500? 500 500 yang main judi online. Kalau ditanya tuh jawab. Jawab. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Kata Pak Menteri sih gitu sih. Ada tuh katanya pegawai Kominfo ya. Main judi online juga, iya. Iya. Karena kan mungkin itu tapi ya rame ya. Nggak, maksud gue gini loh. Kalau mau memberantas mah memberantas aja gitu. Iya. Tapi Ini ntar gue berantas ya. Ini ntar gue bikin satgas ya. Wah gue berantas loh kayak ngancem gue belain bapak gue loh ya. Gue belain bapak gue ya. Berantas mah berantas aja. Berantas aja gitu. Tapi gue mengerti sih kenapa PNS. Apa gitu. Kenapa PNS atau itu main judi online. Karena PNS itu gajinya dikali 12. Kalau slot kan dikali 100. Itu yang main judi online, men. Iya. Yang main judi online tuh yang ketahuan kan suruh kerja di IKN, men. Kenapa di IKN? Supaya dia fokus perhatiannya dan melupakan. Itu kayak rehabilitasi judi online lah. IKN jadi tempat rehab. Lu yang ngomong gitu loh tadi lo. Lu yang ngomong kayak gitu loh tadi lo. Karena di IKN kan masih pembangunan jadi biar fokus. Nah, Ya kan? itu bukan IKN yang gue maksud. Oh bukan. Memang tempat rehab. Tempat rehab judi online itu namanya IKN. Tapi bukan IKN itu. Bukan IKN yang terkenal itu, bukan. Karena kalau gue lebih setuju kalau emang IKN juga jadi tempat rehab. Karena jangankan kali 100, cari air aja susah kan? Susah. Di sana kan? Iya. Lu emang udah pernah? Hah? Udah pernah ke sana? Ada YouTube. Kan gue gak perlu ke sana untuk mengetahui informasi di luar sana kan gak perlu bener. Gitu. Tapi bener gak sih lu udah pernah di IKN belum? Udah gua. Serius? Nggak, ini serius gak IKN? Oh belum. Gue penasaran di IKN tuh gimana? Tapi jadi gak menurut lo 17 Agustus di IKN? Ya demi mempertahankan agar tidak malu ya jadilah. Oh. Sedikit dah yang upacara. Saran buat pemerintah kalau pengen 17-an Agustus di IKN daripada ngejar setoran ngebangun pakai green screen aja. Oh. Iya. Jadi seolah-olah di IKN. sudah jadi. Padahal di Indonesia. Ya. Kecil itu kemungkinannya menurut gue sih jadi tuh. Kecil ya. Sekarang udah bulan apa ya? Juni ya? Juni masuk Juli ya. Berarti sebulan lagi loh. Nggak lagi pula terus bahasanya sama gitu loh. Apa? Misalnya ya deputi IKN yang baru tuh, Ya. Raja Juli. Ya. Tiba-tiba sama gitu bicaranya sama Menteri Investasi sama yang ngurusin IKN dulu gitu. Investor alhamdulillah sudah datang. Ya. Udahlah jangan ngomong-ngomong gitu lagi lah. Ya, kenyataannya kan nggak gitu ya. Ya lelah aja kita tuh. Iya, Gak usah capek begitu-begitulah. Udah nggak usah dibohong-bohongin rakyat ya. Capek gitu. Oke, kita langsung masuk aja di kelas politik kali ini. Kita akan bicara tentang apa sih syarat. Nah, lagi pula kalau IKN kan orang udah mau masuk ya, topik orangnya loh ini. udah nggak ada Udah loh. mau masuk topik loh tadi. Itu udah mau bridging ke Enggak, bintang tamu loh ini. Itu IKN itu ya. Nanti tuh tinggal di mana tuh orang kalau habis upacara? Ya hotel lah. Ya itu terusin dong. Oh,
Jadi jangan terlalu bicara tentang IKN. Iya, Anda fokus sama situ. Oke, supaya kita bisa langsung bridging Sip, mantap. ke bintang tamu. Mantap. Oke, gue masuk. Jadi kita akan bahas. Katanya mau ganti baju tadi enggak? Enggak, baju ini emang. Oke, enggak, ini sengaja gue pakai baju ini ya, ini buat Sadat dan Rangga Laksmana ya. Gue ada 3 episode pakai baju Erigo. Tolong ya di support ya. Sekarang gue ngerti kenapa gue nggak dapat endorsan, men. Kenapa? Karena gue disuruh sama si Rahman nih ganti-ganti kostum. Ya gue ganti lagi gimana caranya gue Lah, lu main? bukannya tiap pilpres emang ganti-ganti ya? Enggak, gue setia di nomor 2. Enak banget ya pakai. Oke, langsung aja kita bakal ngomongin bagaimana syarat masuk politik dan bagaimana peran disabilitas dalam dunia politik Indonesia. Ya. Dan ini yang akan bicara sesuai dengan topiknya. Langsung aja kita panggilin pemerintah kita. Kalau pemerintah kita kan nggak cacat, tapi cacat. Masuk aja. Terlalu bahaya tadi. Terlalu bahaya. Anggi. Loh, kakinya mana, Ki? Oh, gue kira dilipat. Ya kakinya kan sama kayak kepercayaan masyarakat, Bang. Apa tuh? Hilang. Ya. Lu berpikir aman di episode ini? Sama kayak waktu itu. yang bisa nyela dirinya aja gitu. Anggi, bagi yang belum tahu Anggi, mungkin gak main media sosial, Anggi ini adalah seorang stand up comedian. Dan lucu banget. Konten kreator. Konten kreator juga. Dengan keterbatasannya bisa naik gunung. Gunung apa terakhir? Terakhir kemarin naik Gunung Sumbing. Tahu gue tahu itu di Magelang. Bukan berarti karena lu disabilitas berarti naik gunungnya juga yang disabilitas ya? Enggak, Pak. Iya. Ada nama gunung ya? Gunung Sumbing. Kasih tau nih. Sumbing itu adalah nama gunung Jawa Tengah. Itu sebetulnya gunung kembar, men. Sebelahnya namanya Sindoro. Jadi kalau lo jalan terkena itu Gunung Sindoro dan Sumbing. Disitulah ya asal muasal kenapa anak SD kalau gambar gunung itu 2 gini. Itu karena Sindoro Sumbing sebelah kembar. Sindoro dan Sumbing itu. Oke. Bener gitu Gi ya? Bener. Ya, saya mau nanya. Tadi saya mau nanya itu bener. Jadi Gi, udah berapa lama jadi konten kreator stand up comedian? Konten kreator dari 2019, tapi kalau stand up comedian tuh dari 2017. Dari 2017. Kenapa kalau kau pikiran bikin konten naik gunung? Karena naik gunung itu lebih bisa dapat perhatian orang dan lebih gampang lah untuk ngebangkitkan semangat disabilitas lainnya. Tapi gimana cara dapat perhatiannya, kan jauh, men, ke gunung kan kosong, sepi. Dia kan bikin konten. Ya, tapi kan di atas gunung nggak ada orang-orang. Gimana mau cara dapat perhatiannya? Konten Cari perhatian itu misalnya di pasar. Kan Bang, banyak di sini orang. disabilitas 2 ya, Bang. Ya, satu otaknya. Apa gunanya gue pakai ini? Kan banyak yang pakai toga tapi cacat. Juga. Banyak, Bang. Masuk. Tapi Ki, Anggi ngomong sama gue, dia tertarik juga dengan politik. Bener, Bang. Kenapa lu tertarik dengan politik? Sebelum Hensat akan menjelaskan syarat masuk politik. Karena masih banyak disabilitas yang itu nggak diperhatikan sama pemerintah, Bang. Oke. Dan banyak juga kayak yayasan-yayasan dan bahkan kayak orang-orang yang peduli disabilitas, ternyata mereka bukan peduli tapi nunggangi, Bang. Oh, bukannya peduli disabilitas tapi lebih ke peduli keluarga sendiri ya? Iya, Bang. Jadi banyak juga yang nunggangi, Bang, kayak misalnya nyumbang foto bareng, gitu bukan? Bukan. Ada juga. Bukan. Enggak, itu maksudnya banyak, Bang. Jadi ada pertanyaan Anggi, Bang, nih. Apa persamaannya pemilu sama bantuan disabilitas? Apa nih? Persamaannya sama-sama 5 tahun sekali, Bang. Wow. Ya. Kijang satu. Gue pikir aman ya. Episode tadi Andre bahaya banget ya. Lebih bahaya. Tapi itu adalah gitu misalnya. Ya itu persamaan antara disabilitas dengan perubahan aturan. Oh, apa tuh? Ya itu tadi jawabannya. 5 tahun sekali juga. Aduh. Apa persamaannya Kaesang dan Anggi? Sama-sama gak bisa berdiri tanpa alat bantuan.
Itu dipotong bagus banget tuh tadi. Iya. Tapi muka lu aja. Suara gua tapi mukanya lu. Pas lu ketawa tadi tuh dipotong gitu. Lu kasih kata-kata. Iya. Bahaya banget. Oke. Hensat. Bang. Ya. Apa sih syarat masuk ke politik? Maksudnya apakah partai politik menjadi Yang pertama salah satu? ya. Ya gue langsung ya kan. Langsung. Kan tadi udah pencet tombol kan langsung. Gak usah sampai selesai pertanyaan begitu pencet tombol kita langsung bisa jawab. Boleh. Memang aturannya begitu kan. Iya. Terutama dalam cara cermat. Apalagi kita ngomong mulu lo, Hensat udah kayak pejabat. Ya tadi gimana? Oh ya. Syarat masuk. Jadi gini, dalam politik itu sebetulnya mau tidak mau suka atau tidak suka semua manusia itu berpolitik. Pada saat seorang individu menginginkan kekuasaan atau memiliki kepentingan terhadap sesuatu, dia itu berpolitik. Oh, tanpa masuk ke partai politik? Tanpa masuk ke partai politik itu tujuannya memang sudah berpolitik. Makanya disebutnya manusia itu adalah hewan yang berpolitik. Karena mau tidak mau, selama kita menginginkan kekuasaan, punya kepentingan itu kita berpolitik. Misalnya hujan nih kan, hujan. Ya, emang lagi hujan. Terus lagi kita cari taksi. Itu kan kita berkepentingan tuh. Nah itu biasanya ada politiknya tuh. Nah politiknya di mana? Misalnya orang lagi ngantri tiba-tiba taksinya datang kita langsung masuk. Oh di selak. Itu tuh politik tuh. Padahal ada antriannya. Ada antrian. Oke. Tapi apakah syarat masuk politik itu ada 3? Ini menurut data ya. Data netizen. 1, popularitas tinggi, punya keluarga di politik dan punya banyak uang. Lu setuju gak? Itu politik yang lain. Gimana? Iya. Itu politik ini dibilang ini penting ini terus jawab. Iya. Itu kan tadi gue bicara tentang politik terhadap kehidupan. Kalau ini politik terhadap kekuasaan. Iya. Yang artinya bila mau jalan pintas mendapatkan kekuasaan maka harus memiliki 1, 2, 3 tadi. Popularitas tinggi, punya keluarga di politik dan punya banyak uang. Nah dibalik. Punya banyak uang, punya keluarga di politik, popularitas tinggi. Ya, begitulah. Itu urutan yang tepatnya. Enggak, urutan yang tepatnya sebetulnya adalah punya uang, kemudian punya popularitas. Jadi kalau punya keluarga itu sebetulnya dukungan. Support. Utama. Oke. Jadi biasanya kalau udah punya keluarga di politik itu duitnya banyak. Oh, udah dan pasti. populer. Dan udah populer. Agak gitu, panik men. sih bang. Iya. Soalnya di Medan gitu kan. Wah. Nggak bisa pulang kampung aku bang. Kok ada beda deh? Binjai men. Binjai. Iya berarti ketika lu sudah punya keluarga politik, itu otomatis popularitasnya udah tinggi dan pasti udah punya uang. Ya, karena jarang misalnya bapaknya pejabat, ibunya pejabat, dia nggak punya uang tuh jarang tuh. Iya. Kayak semalam gue nge-MC yang ada yang nonton itu anggota baru masuk. Ya. Anggota DPRD Palembang. Nah, usianya 22 tahun. Sangat muda. Masih kuliah, udah jadi anggota DPRD. Gue tanya, ternyata bapaknya juga anggota DPR. Oke. Nah itu termasuk dinasti politik atau politik dinasti nggak? Dua-duanya itu. Itu dua-duanya udah. Ya udah pastilah. Udah pasti. Gak ada pilihan salah satu. Lah dia masuk dalam daftar itu emangnya nggak pakai pengaruh bapaknya? Emang kalau masuk ke caleg-caleg itu ada bisa beli-beli nomor gitu? Gua nggak ngomongin beli-beli nomor. Tapi ya sekarang ya ini kurang ajar ya. Apa? Orang tuh nganggap remeh ya pilihan rakyat tuh ya. Apa? Misalnya. Gua masuk nih jadi anggota dewan. Terus lu di bawah gue, misalnya gue nomor 4, lu nomor 5. Atau misalnya gue nomor 1, lu nomor 2. Wah, kok gue gak masuk nih ya. Akhirnya lu nego sama gue. Udahlah kemarin lu habis berapa? 10M, 20M, gue bayarin gue kali 2. Tapi yang masuk gue. Itu kan mudah diatur dalam undang-undang, boleh. Lu tinggal mengundurkan diri. Oh itu boleh ya? Boleh. Gue ngundurin diri, nomor gue kasih ke orang lain. Iya. Gue tinggal beli suaranya. Iya, tapi kan itu meremehkan suara rakyat. Tapi itu diperbolehkan. Saya mengundurkan diri dari anggota DPR. Oke. Lo otomatis lo naik kan. Nah itu lagi musim tuh sekarang itu harus kita cegah tuh. Oke. Nah Anggi sendiri kenapa tertarik dengan politik? Kita kan ngobrol, bang gue juga tertarik dengan politik nih bang. Sebelum mungkin ada yang mau ditanyain ke Bang Hensat. Karena gini bang, kalau disabilitas kan udah terlalu banyak yang tidak dipedulikan kan bang. Ya. Kalau kita terus-terusan kayak gini mau sampai kapan? Disabilitas itu bakal diperhatikan. Apalagi angka disabilitas di Indonesia itu 9% bang. Oke. Itu cukup gede. Cukup gede lah 9%. 9% itu udah cukup gede. Dari 270 juta tuh. Iya. 20 jutaan men. 1 jutaan.
20 juta. 20 jutaan ya, 20 jutaan. Dan apalagi kan Indonesia tuh punya program 2045 kan Indonesia Emas. Iya. Nah, gimana Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas kalau disabilitasnya tidak dipedulikan? Oke. Maka dari itu Anggi kayak, wah ini perlu nih untuk dipedulikan kayak gini. Sebenarnya tujuannya bukan untuk Anggi aja Bang, tapi untuk kenyamanan Anggi juga ke depannya supaya ketika orang lihat disabilitas tuh nggak disepelekan. Ketika disabilitas itu banyak yang maju. Benar-benar. Ini komika apa politisi? Kan sekarang komika bisa jadi politisi kan? Bisa tadi dong. kita- Iya. Bisa dong. lu pura-puranya gak denger. Pura-pura gak denger. Ada komika jadi wali kota Tangsel. Oh iya. Iya. Siapa Bang? Ada. Oh, yang toko handphone itu. Marcel. Ya. Bagus. Buat Marcel, tolong belajar dari pengalaman. Yang nonton bokep aja cuma 16%, apalagi yang beli ya. Oke. Ada apa yang lo mau infoin lagi? Atau mungkin Anggi ada yang mau ditanyakan Hensat tentang Itu kalau disabilitas? Binjai ya. Injay. Itu nama anaknya siapa ya? Kan Jai? Enggak dong, itu bapaknya. Oh iya ya. Binjai. Siapa tuh anak-anaknya? Gerah gue sumpah dah. Jokesnya gue gerah banget. Ya. Sumpah langsung. Tadi gue habis ngobrol-ngobrol sama temen lo tuh. Iya. Silakan lagi. Mungkin ada yang mau ditanyain tanya. ke Bang Hensa tentang mungkin kalau pengen masuk ke politik juga gimana dan lain-lain. Mau nanya ini sih Bang. Anggi pernah baca di peraturan KPU di nomor 3 tahun 2008. Ya. Jadi itu ada salah satu poinnya yang bilang syarat untuk ikut pemilu itu adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, menurut Abang, lebih baik mana Bang? Disabilitas yang mumpuni atau orang yang sehat fisik tapi hobinya korupsi? Jadi gini ya. Nah, gimana? Itu maksudnya sehat jasmani rohani itu bukan maksudnya nggak lengkap, bukan gitu Gi. Sehat jasmani itu emang secara fisik tuh dia mampu. Disabilitas kan juga mampu. Iya, benar. Jadi memang kesana tuh arahnya. Dan kemudian rohani tuh ya memang dia secara rohani mampu juga. Jadi artinya berketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain. Nah, Nah kalau pertanyaannya adalah yang tadi yang tadi ya tentunya jangan korupsi lah. jangan korupsi. Berarti lengkap tapi badannya lengkap tapi korupsi itu nggak baik. Oh, badan yang lengkap tanpa korupsi nggak ada baik-baiknya men. Sangat buruk. Sangat buruk. Itu yang cacat mentalnya ya. Ya, sama dompetnya. Iya benar. Tapi kalau berarti tadi kalau kata Anggi bilang kayak gitu berarti sebenarnya sehat jasmani dan lain-lain itu bukan secara fisik. Bukan secara kelengkapan. Bukan secara tapi memang kelengkapan. sehat dan mampu gitu maksudnya. Nah, tapi Bang di CPNS tuh Anggi pernah ngetes tuh ada beberapa golongan Bang. Oke. Untuk disabilitas. Nah, itu ada golongan 1 dan golongan 2, golongan 3. Oke. Nah, selama ini yang Anggi lihat itu untuk pemilu itu adalah golongan 1 semua, Bang. Itu kayak orang-orang yang badannya pendek atau seperti itulah. Nah, Ya. golongan 2 itu kan seperti Anggi yang pakai alat bantu. Ya. Nah, itu kan cuma di fisik doang, Bang, mampu. Kalau kita bahas fisiknya itu mampu atau ya Anggi dengan kayak gini bisa naik gunung, tapi kenapa nggak bisa ikut peraturan itu, Bang? Harusnya bisa Gi. Harusnya bisa ya. Ya kita akan bersuara lah untuk itu. Berarti bisa. Berarti ada. Kalau kan yang pakai alat bantu tuh golongan 2. Golongan 2. Kalau Nah, tapi- yang pejabat yang korupsi itu golongan apa? Golongan goblok gitu ya namanya. Itu dia golongan masuk neraka men. Sudah dapat dipastikan itu. Iya, dengan satu neraka tuh. Ya, sudah. Neraka. Nah ini sebetulnya gini sekarang tantangannya adalah ini untuk menjawab pertanyaan Anggi yang Ya. bagus banget itu. Partai politik mau nggak terima calon anggota legislatif yang disabilitas? Nah, Karena kan yang menentukan tuh partai politiknya. oh ya. Terkadang partai politik itu terjebak dengan 3 hal yang tadi lo sebutkan apa? Banyak uang, punya keluarga di politik dan popularitas tinggi. Terkadang begitu. Sudah berkader di partai politik, begitu 5 tahunan masuk, ada selebritis masuk, langsung nomornya paling tinggi. Nah itu kan tentu saja kan ya pragmatisnya si partai politik aja, walaupun memang ya bersaing tapi kan susah dengan popularitas yang sudah tinggi kan repot juga. Nah pertanyaannya tuh di situ gitu, kenapa kemudian partai politik ini nggak mau menempatkan disabilitas di nomor-nomor jadi nomor satu gitu. Tapi kan akhirnya terus
kan biasanya nih mohon maaf ya. Iya. Dimasukin jadi caleg, nomornya nggak bagus, nomor 5, nomor 6, tapi dia pengumuman. Di partai politik kami menghargai disabilitas. Ada sekian persen caleg kami adalah warga negara dengan disabilitas, tapi nomornya nggak jadi gitu, cuma buat diumumin mendapatkan simpati aja gitu. Itu kan yang menurut gua nggak oke. Tapi kalau menurut Anggi sendiri sekarang disabilitas di pemilu kemarin banyak nggak sih teman-teman Anggi juga yang disabilitas maju? Kalau untuk di Sumut kayaknya nggak ada sih bang. Nggak ada, jarang ya? Jarang bang. Itu banyak di Jawa doang sih bang. Banyak di Jawa doang? Iya, karena kan disabilitas sekarang kan itu untuk mencari nama bang. Bukan mencari suara. Ya. Ini lagi pula Gian. Iya. Ini tuh men. Bukan MTP men. Apa? Lu tadi pertanyaannya pertanyaan MTP men. Kayaknya menarik banget tadi. Iya. Itu menarik. Tapi sudahlah. Sudahlah. Ini penonton sudah mau ketawa tapi dia menunggu. Serius. Kapan? Iya. Tapi menarik tadi tuh. Ternyata disabilitas, apa tadi lagi? Disabilitas itu bukan untuk cari suara bang, tapi untuk cari nama doang. Untuk cari nama kayak lo bilang tadi. Makanya bantuan disabilitas tuh 5 tahun sekali bang. Oh. Iya. Tapi lu setuju gak? Secara ilmu keteorian politik. Nah ini kan begini nih, ada staf khusus presiden kan juga ya, ada benar. beberapa yang disabilitas juga. tuh. Nah itu menurut Anggi sebuah hal yang positif atau cuma gimmicks doang sebetulnya? Aduh, positif. Positif ya? Ngobrol silakan. Positif. Nah ini kenapa bilang positif karena saya takut bang. Udah cacat masuk penjara. Udah gila. Siapa? Kak Angki ya? Kak Angki Yudhistia. Tapi itu berbau positif juga karena banyak disabilitas lain yang termotivasi. Dan akhirnya bangkit dan mau semangat belajar lagi. Karena emang ternyata disabilitas itu kenapa susah maju juga karena rata-rata itu pendidikannya itu menengah ke bawah. Oh. Karena emang gak ada kesempatan kan dari yang lainnya. Bahkan kayak saat pekerjaan itu juga masih banyak yang berpenampilan menarik. Sedangkan kami kan unik bang. Iya benar. Ya, unik betul. Mau maju calon-calon kepala daerah? Anggi? Belum kepikiran. Enggak, kalau Anggi kepikiran kita langsung meet the politician. Gak usah. Ganti program gak usah. Tapi menurut lo apa yang harus dalam sejarah politik Indonesia tokoh-tokoh bangsa atau berapa besar pengaruh disabilitas teman-teman disabilitas terhadap bangsa ini? Enggak, kalau sejarah dan lain-lain. Sebetulnya kan disabilitas itu kan hanya penampilan luar ya, men. Yes, aslinya kan tetap aja human being. Ya. Manusia yang juga setara sama kita gitu. Dan di politik itu terjadi nggak kesetaraan itu? Lo bisa bahasa Inggris ya? Karena gue mau ngomongin presiden Amerika nih. Ngeremehin bahasa Inggris gue. Enggak, gue nanya dulu. Yes, karena I can sebelum I enter the topic ya, jangan kita tanya dulu dong. Yes. I know Coldplay, Jessie J, Adele. I believe I can fly. Yes. Thank you. Oke. Next. Ya, silakan. Apa lu? Oh iya gue ya. Enggak, gimana? Roosevelt itu juga disabilitas. Dia bisa jadi presiden. Oke. Ya. Kalau di Indonesia sendiri? Ada beberapa kan. Ada beberapa juga. Ini mohon maaf ya, kalau salah gue mohon maaf. Mohon maaf banget ya, Pak Gus Dur misalnya. Oh iya. Tapi kan diturunkan. Itu doang kan. Waduh, menarik. Tapi kan dia naik dulu, men. Satu dari sekian banyak yang Satu dari sekian banyak. Iya. Apa lagi yang mau ditanya, Gage? Mungkin gue pancing. Gue ngerti itu pertanyaannya. Belum. Kebijakan, menurut lo kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sekarang sudah sangat mendukung disabilitas atau belum? Kebijakannya udah, tapi penerapannya belum. Contohnya kayak ada salah satu kebijakannya itu adalah setiap kantor atau perusahaan itu wajib mempekerjakan satu disabilitas. Kita juga ada nih, kita juga udah ada Adit ya. Thank you, Dit. Ya, lanjut. Tapi nyatanya masih banyak kantor-kantor dan perusahaan yang belum mempekerjakan disabilitas. Di sini udah ada nih. Dengan alasan di sini belum udah ada. membutuhkan. Belum membutuhkan. Jadi kalau kami tidak butuh gimana? Gitu. Ya makanya buat apa ada Adit sebetulnya? Adit. Oke, tapi menurut lu sendiri ya.
dan yang lu tahu kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu teman-teman kita di Sebetulnya banyak sih, ada beberapa hal yang inisiatif-inisiatif bagus lah ya. Misalnya ada taksi yang memang spesial untuk teman-teman yang saudara-saudara kita yang disabilitas. Kemudian kalau di trotoar itu juga sudah ada jalan khusus tuh untuk motor. Untuk teman-teman yang disabilitas. Untuk teman-teman yang disabilitas tuh yang kuning-kuning itu tuh. Itu juga bisa tuh. Terus kemudian juga dan sekarang ini juga disabilitas itu juga udah bagus-bagus, udah naik gunung itu kan udah luar biasa. Padahal gue juga belum. Dan kalau nggak salah Asian Para Games kita tuh selalu atas ya. Selalu bagus prestasinya. Bagus, ya. Lu atlet juga Gi? Enggak bang. Kemarin ditawarin untuk PON, untuk renang, cuman terlalu banyak drama di dalamnya. Oh, sesama disabilitas juga banyak drama. Banyak. Gue gak nyangka loh. Gue juga gak nyangka. Coba spill dikit lah, spill apa nih dramanya nih? Dramanya apa nih? Jadi kan sebetulnya kan Erick Thohir itu menampilkan etalase yang bagus nih. Jadi memang kita nembus Piala Dunia kan round 3 Piala Dunia kan bagus juga. Kemudian otomatis masuk Piala Asia itu kan luar biasa. Ya itu hal yang menurut gue harus diapresiasi. Gitu, tapi memang menurut saya gitu ya. Ya, jadi tiba-tiba harus kita ingatkan terus. Ayo dong, kita raih kemenangan itu. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar Indonesia juara.